Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat saya ucapkan kepada Profesor, Dokter sejawat sekalian. Alhamdulillah pada Rabu sore ini program webinar rutin Hogi, apa saja kutanya Hogi kembali hadir dan telah mencapai episode ke-119 dengan topik penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Perkenalkan, saya Dr. Dani Maesa Datu, spesialis obstetrik ginekologi, akan menjadi pembawa acara pada Asmogi kali ini. Dan telah hadir moderator juga sekaligus dua narasumber yang akan memaparkan topik mengenai penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Moderator di sore ini yang akan memandu jalannya webinar akan dibawakan oleh Dr. Dery Edianto, SPOG, subspesialisasi onkologi. Beliau adalah staf pengajar aktif dan konsultan onkologi ginekologi di Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik Medan. Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dani. Ya, ya. Yang selanjutnya, narasumber yang pertama yang akan menyampaikan paparan adalah Dr. Ferry Armanza, SPOG, subspesialisasi onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi, ginekologi, FK Universitas Lambung Mangkurat, RSUD Ulin Banjarmasin. Selamat sore, Dr. Ferry. Selamat sore, Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kedua kita di sore ini adalah Dr. Adityono, SPOG, subspesialisasi onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Adityono. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore dok. Namun seperti biasa, sebelum acara akan ada kata sambutan dari Hogi pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah staf pengajar aktif dan konsultan onkologi ginekologi di RS Karyadi Semarang, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina PP POGI. Assalamualaikum Dr. Mirza, sehat dok? Waalaikumsalam, Dokter Dani. Baik Ah, dokter. Dok, ah, kami persilahkan dok untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu dok. Silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Dokter Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati para moderator dan pembicara, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari eh, acara Akshogi kali ini. Saya juga menyapa pada teman-teman SPOG yang mengikuti acara ini, minal aidin wal faidin. Jadi ini adalah acara Hogi yang seri ke-119 dengan topik penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Ya, jadi ini merupakan rangkaian dari bulan April yang lalu. Ya, kita sudah bicara tentang eh, kanker ovarium yang stadium dini, juga kita bicara tentang kanker ovarium yang borderline. Sekarang kita bicara dengan stadium lanjut, ya. Jadi seperti yang eh, disampaikan tadi bahwa saya mewakili apa ketua Hogi, mungkin ketua Hogi lagi eh, kebetulan ada acara yang bersamaan, juga sekretaris juga lagi berhalangan, jadi saya mewakili. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengingatkan bahwa Asogi ini sebenarnya suatu media untuk bincang-bincang kita, bukan hanya pada apa SPOG umum atau mungkin dokter umum, tapi mungkin juga teman-teman yang sudah masuk ke dalam anggota Hogi, ya, karena ini adalah penanganan kanker ovarium stadium lanjut, ya. Ya, jadi ini pinter-pinter sahabat saya Dokter Dery nanti menggiring dari acaranya, ya. Bagaimana saya juga mengingatkan teman-teman saya Dokter Ferry dari Banjarmasin dan Dokter Adityono dari Purwokerto. Jadi semoga tidak terlalu dalam dan bisa dipahami oleh teman-teman SPOG yang ada di daerah bagaimana menyikapi kalau mendapat penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Ya, saya dari Hogi mengucapkan terima kasih banyak pada
Dr. Dery, Dr. Ferry, dan Dr. Adityono. Ya, itu saja. Semoga acara diskusi berjalan lancar. Saya kembalikan kepada Dr. Dani. Silakan, Dr. Dani. Baik, terima kasih Dr. Mirza atas kata sambutannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada sejawat sekalian. Para sejawat yang telah hadir secara online akan mendapatkan sertifikat terakreditasi ID dan kami mengundang sejawat sekalian untuk aktif bertanya baik melalui raise hand atau mengetik di kolom chat kepada narasumber. Tidak ada lagi absensi karena begitu sudah masuk maka sejawat sekalian sudah terrecord dan insya Allah akan mendapatkan sertifikat pasca webinar ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Dery untuk memandu jalannya webinar sore ini. Kami persilakan, Dokter. Oke, terima kasih Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, para guru besar, senior, sejawat sekalian. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan Dr. Mirza. Memang kalau judul yang ke-119 ini memang saya lihat di sini walaupun judulnya itu penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Di sini audiensnya saya lihat partisipannya sudah ada 88. Rasa-rasanya dengan angka yang 89 loh, sudah naik. Rasa-rasanya ini tentu bukan SPOG onkologi semua. Nah, tentu ada SPOG yang non onkologi. Karena judulnya penanganan, rasa-rasanya kita harus sampaikan penanganan itu tentu tidaklah bercerita hanya terbatas di operasi dan kemo. Kita kita memang memahami bahwa tata laksana satu penyakit itu kan harus secara holistik. Si idealnya untuk penyakit-penyakit yang rumit seperti ini, bukan saya bilang tidak bilang rumit ya, penyakit yang sangat membahayakan kehidupan pasien, harusnya tata laksana itu harus secara holistik, tidak saja meliputi tata laksana terhadap si penderita, juga lingkungan keluarganya itu menjadi bagian dari tata laksana penyakit-penyakit kanker. Saya rasa kita mungkin sejauh SPOG yang non onkologi, onkologi juga saya rasa kita akan harus terlibat dalam tata laksana itu, tidak hanya fokus kepada penyakit, tetapi kita harus fokus kepada lingkungan pasien. Kalau kita sadari kan memang kanker ovarium itu umumnya, kalau kita lihat kepustakaan itu sekitar 70% itu terdiagnosa di stadium lanjut karena ya apa, kondisi anatomis yang sedemikian rupa sehingga memang sangat sulit dideteksi pada stadium dini dan angka kekambuhannya luar biasa. Ada yang mengatakan sekitar 50%, tapi kalau tak apa hmm, terapi dari imunoterapi mereka mengatakan malah 70% ya. Oke, pokoknya apapun ceritanya angka kekambuhan itu sedemikian tinggi dan biasanya kekambuhan itu akan berakibat fatal. Nah, untuk jelasnya kita tadi ada dua orang narasumber kita sudah diperkenalkan oleh Dr. Mirza, tapi tidak apa-apa, saya akan perkenalkan kembali ada sejawat saya ini Dr. Ferry Armanda SPOG subspesialis onkologi, beliau bertugas di Banjarmasin. Ya, sebentar lagi dekat-dekat IKN itu ya, Dr. Ferry ya. Udah gampang kalau ke IKN kan. Kalau sekarang mau ke Jakarta kan mahal di ongkos. Mungkin sekarang nanti bisa jalan darat aja lah ya. Ya. Kemudian maaf. Kemudian narasumber kita yang kedua nih ada adinda saya yang keren, kece. Dr. Adityono, beliau bertugas di Purwokerto. Ya, Purwokerto jadi semakin jauh lah nanti dengan ibu kota provinsi ya. Kalau dulu bisa jalan naik kereta atau naik bus, sekarang harus naik pesawat kalau mau ke IKN. Gak apa-apa, itu aja. Saya rasa siapa yang akan mau menyampaikan? Adakah di antara kita yang mau menyampaikan materi dalam bentuk slide atau apa? Izin dok, kalau boleh saya Dokter, dokter siapa? Dokter, Ferry. dokter Ferry, silakan setelah dengan segala hormat, dokter Ferry. Ya, terima kasih Dokter Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya share screen dok. Nanti setelah ini bisa Dokter Adityono ya menyampaikan materi. Bisa dilihat dok? Slide ini sudah ada, tapi isinya belum ada itu. Coba mungkin kalau slide berikutnya. Ya, oke. Tinggal di apa saja di slideshow kan ya. Ya.
Oke. Eh, Baiklah, saya akan sedikit menyampaikan garis besar ya dari penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit pengantar bahwa kanker ovarium ini sebagian besar memang ditemukan justru pada stadium lanjut. Jarang kita temukan pada stadium dini. Sebagai outline dari materi saya berikut ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian tata laksana kanker ovarium, kemudian tata laksana kanker ovarium jenis epitel stadium lanjut, karena jenis epitel ini sebagian besar 80-85% sebagian besar kanker ovarium adalah yang berjenis epitel. Sebagai pendahuluan, kanker ovarium merupakan kanker terbanyak ketiga di Indonesia setelah payudara dan kanker serviks. Kemudian modalitas, nah ini yang sulitnya karena tidak ada modalitas untuk deteksi dini kanker ovarium sehingga lebih dari 2/3 kasus ditemukan pada stadium lanjut, di mana pada stadium lanjut tersebut terdapat prognosis dan mortalitas yang tinggi. Kemudian sebagian besar adalah jenis epitel, di mana sisanya adalah germ cell dan sex cord stromal tumor. Kemudian juga jenis dari tipe epitel tersebut adalah high grade serous carcinoma, merupakan subtipe kanker ovarium epitel yang terbanyak. Dari yang high grade serous carcinoma tadi, ini terdapat molecular alteration yaitu TP53, kemudian BRCA1 dan 2, kemudian HRD juga. Sedangkan yang lain itu adalah endometrioid, kemudian clear cell, kemudian low grade, kemudian MC itu adalah mucinous. Ini jadi sebagian kecil lainnya. Ini adalah stagingnya. Kita tahu bahwa dibagi 4 stadium, kita sudah mengenali semua. Kemudian, nah ini mungkin gejala sedikit saya singgung bahwa pada yang gejala awal atau stadium awal justru asimptomatik. Jadi ini yang sering tidak disadari oleh pasiennya. Kemudian pada yang stadium lanjut bisa kita periksa dengan tumor marker yaitu CA125, di mana adanya peningkatan tumor marker. Pada yang sudah mengalami gejala keluhan yaitu adanya nyeri pada pelvik dan abdomen, kemudian ada massa, kemudian juga ada gangguan bowel habit dan gangguan urinari. Kemudian juga pada yang stadium lanjut lainnya ada kegagalan organ, kemudian penurunan berat badan, badan lemas, adanya asites dan limfadenopati. Tata laksana kanker ovarium secara garis besar adalah yang pertama dan utama adalah pembedahan. Kemudian dilanjutkan atau bisa tidak dilanjutkan dengan kemoterapi, itu pada yang stadium awal atau dini, tidak diteruskan dengan kemoterapi. Pada stadium lanjut, ini akan dilanjutkan dengan pemberian adjuvan berupa kemoterapi. Ada juga yang memberikan neoadjuvan dulu, baru diikuti dengan pembedahan, interval sitoreduksi, kemudian ada juga yang memberikan targeted terapi untuk pada sekarang ini, kemudian juga terapi hormonal. Jadi untuk pembedahan yang utama dan pertama adalah melakukan primary tumor cytoreductive surgery atau PCS, di mana tindakan bedah ini adalah mengangkat massa tumor sebersih mungkin dengan menyisakan kurang dari 1 cm supaya tujuan terapi dari bedah tersebut tercapai. Kemudian kalau seandainya tidak memenuhi syarat untuk pembedahan, bisa juga diberikan neoadjuvan kemoterapi. Kemudian tujuan dari pembedahan itu adalah mengangkat sebagian besar tumornya, massa tumornya, sedangkan tujuan daripada kemoterapi adalah membunuh kanker-kanker selnya. Nah, ini saya ambil dari ESGO, bahwa pada tata laksana pembedahan pada kanker ovarium tipe epitel, apakah yang pertama kita lihat dulu apakah fasilitas pembedahan memungkinkan. Kalau tidak, mungkin dikirim ke fasilitas rujukan yang bisa melakukan terapi pembedahan tersebut. Nah, ini mungkin untuk pesan juga untuk SPOG, bahwa apabila memang tidak bisa melakukan surgical staging atau staging bedah, itu lebih baik memang dirujuk ke bagian atau ke rumah sakit yang ada fasilitas onkologinya. Apabila bisa dilakukan pembedahan, dilakukan staging durante operasi, didapatkan stadium 1-2A, kita masukkan ke dalam stadium dini, sedangkan
2B sampai stadium 4 kita masukkan ke dalam stadium lanjut, di mana langkah selanjutnya adalah pada algoritma kedua ini adalah sebagai berikut. Nah, ini mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan. Kemudian lanjut ke algoritma 3, mungkin nanti ada yang dilanjutkan dengan pemberian kemo, kemudian bisa resisten, bisa residif, dan sebagainya. Ini adalah surgical management juga pada stadium 3 dan 4. Kemudian juga, ada kriteria kapan kita bisa melakukan primary debulking atau NAC. Mungkin kita lihat bisa ada 2 kriteria di sini, yaitu Fagoti dan ESCO 2017, di mana pada Fagoti apabila didapatkan skor lebih dari 10, itu optimal untuk sitoreduksi ini tidak bisa dilakukan, tapi kalau kurang dari 10 bisa dipertimbangkan untuk pembedahan sitoreduksi atau debulking. Sedangkan pada ESGO 2017, jika ditemukan kriteria tersebut, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilakukan primary surgery atau sitoreduksi. Ini istilah saja, debulking itu meninggalkan residu kurang dari 1 cm atau primary sitoreduksi, di mana kalau suboptimal kita sebut sebagai suboptimal apabila lebih dari 1 cm. Tujuannya adalah meningkatkan onkologi outcome, kemudian mengurangi ukuran tumor, kemudian meningkatkan kerja dan konsentrasi kemoterapi, serta menstimulasi residu tumor untuk masuk pada fase G0 sehingga meningkatkan efektivitas kemoterapi. Ada beberapa kriteria atau penyebab yang dimana kita tidak bisa melakukan pembedahan primer secara komplit atau secara optimal, di mana apabila kita temukan lebih dari 2 cm di sekeliling dari arteri mesenterica superior atau di porta hepatis. Kemudian adanya metastase pada hepar secara multiple, kemudian kondisi umum yang tidak memenuhi syarat, kemudian adanya invasi serosa meluas pada seluruh usus atau pada peritoneum. Nah, ini juga ada penanda ESMO dan ESGO untuk pada kasus-kasus yang tidak bisa di-resectable atau tidak operable, dilakukan pembedahan. Kemudian ada istilah interval cytoreductive surgery atau pembedahan interval. Ini kita lakukan apabila sudah diberikan neoadjuvan kemoterapi 3 siklus, kita ikuti dengan pembedahan yang kita sebut sebagai interval debulking, kemudian diikuti lagi dengan pemberian kemoterapi 3 siklus. Kapan kita kerjakan ICS atau interval ini? Pada kasus yang diprediksi tidak operable, kemudian untuk meningkatkan luaran onkologi, mengurangi ukuran tumor, kemudian mencegah komplikasi pembedahan, kemudian meningkatkan keberhasilan secara optimal pada saat melakukan pembedahan. Kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai secondary cytoreductive surgery. Indikasinya adalah apabila partial atau stable disease setelah kemoterapi. Kemudian rekurensi terjadi lebih dari 6 bulan setelah terapi, kemudian pasien setelah suboptimal debulking mendapat kemoterapi 3 siklus atau interval debulking. Prediksi keberhasilan dengan secondary cytoreductive surgery ini adalah bisa digunakan dengan skor AGO tadi. Kemudian dari rekomendasi ESMO 2023 pada kanker ovarium epithel stadium lanjut, selain dengan pembedahan, bisa juga pemberian kemoterapi. Pemberian kemoterapi pada kanker ovarium stadium lanjut adalah first line berupa golongan yang kemoterapi dari golongan taksan, kemudian dari cisplatin base, yaitu paclitaxel, kemudian dengan dosis 175 mili per milimeter luas permukaan tubuh, kemudian juga karboplatin dengan dosis AUC 5-6 setiap 3 minggu selama 6 siklus. Alternatif adalah paclitaxel dengan 60 mili. Kemudian juga bisa ditambahkan bevacizumab untuk meningkatkan progression free survival pada pasien kanker ovarium tersebut. Bisa diberikan sebagai adjuvan terhadap paclitaxel atau golongan taksan dan cisplatin tersebut. Kemudian ada juga golongan lain yaitu targeted therapy, walaupun mungkin sebagian besar kita belum melakukan, tapi paling tidak kita bisa mengenali
yaitu anti-angiogenic agent bevacizumab, karena ini tidak sampai saat ini mungkin tidak di cover sama BPJS ya, jadi agak sulit kecuali asuransi atau memang pasien-pasien yang umum bisa menjalani kemoterapi tersebut. Merupakan anti-VEGF monoklonal antibody, menunjukkan hasil positif saat digunakan sebagai pengobatan lini pertama. Kemudian juga dengan RCT dengan sampel yang besar, ini akan meningkatkan progression-free survival. Kemudian ada juga polyadenosine disfosfat dihidrolase polimerase atau PARP inhibitor, yaitu pada sediaan olaparib, niraparib, kemudian rucaparib. Ini digunakan pada kanker ovarium epitel rekuren. Kemudian juga memiliki aktivitas yang baik pada pasien dengan mutasi gen BRCA1 dan 2. Kemudian terapi lain yaitu hormon reseptor modulator. Kemudian yang lain yaitu immune checkpoint inhibitor. Jadi pada pemberian baik itu tindakan bedah maupun tindakan kemoterapi mungkin kita sesuaikan juga dengan protokol pada masing-masing rumah sakit atau instansi di mana kita bekerja. Jadi kita sesuaikan di mana kemampuan kita berikan. Kalau memang kita hanya mampu melakukan pemberian tindakan bedah dan pemberian kemoterapi first line itu mungkin dari protokol kita cantumkan sebagai berikut. Ini adalah algoritma kanker ovarium epitel stadium lanjut, jadi tidak saya jelaskan secara rinci. Jadi kemudian rekomendasi ESMO 2023 kanker ovarium stadium lanjut, tindakan operasi merupakan gold standar yaitu primary cytoreductive surgery. Evaluasi apakah bisa dilakukan komplit cytoreductive surgery dengan cytoreduksi komplit. Jika memungkinkan direkomendasikan primary cytoreduktif. Jika tidak memungkinkan bisa diberikan NAC dulu, kemudian interval, kemudian baru diberikan kemo lagi. Bevacizumab dapat dipertimbangkan sebagai neoadjuvan pendamping daripada golongan taksan dan cisplatin. Kemudian jika tidak memungkinkan interval, bisa ditambahkan 3 siklus kemoterapi. Keputusan terapi sistemik berdasarkan pemeriksaan BRCA1 dan 2, mutation dan status HRD. Kemudian terapi maintenance bisa diberikan PARP, kemudian HRD negatif dengan respon komplit atau parsial terhadap platinum paclitaxel. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, Dr. Dery. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ferry, dengan informasinya yang lengkap dan sangat onkologis ya. Memang yang namanya kita cerita di ovarium stadium lanjut ya terlalu onkologis, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa berdiskusi, kita prioritaskan sejawat SPOG. Dr. Adityono, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Dokter Ya, Dery. silakan. Share screen, Dok. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya, ya. Ya, mohon izin untuk presentasi, Dok. Jadi melanjutkan presentasi mengenai manajemen kanker ovarium stadium lanjut. Ya, memang sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ferry dan ada beberapa bagian yang tampaknya sama. Ya, jadi sebagai pendahuluan, memang kanker ovarium ini kanker ginekologi yang terbanyak kedua setelah kanker serviks dengan silent killer di mana ini asimptomatik pada stadium awal dan tidak ada screen yang begitu tepat. Dan ini sebagian besar juga ada kemoresisten sekitar 20-30% dengan 5-year survivor rate yang di stadium 2 sekitar hanya 59% dan stadium 3 22% dan stadium 4 14%. Untuk kanker ovarium sendiri memang yang paling banyak saat ini adalah high grade serous carcinoma dan ini lebih agresif dibandingkan yang lain dan risiko tinggi terutama oleh karena mutasi gen BRCA1 yaitu sekitar 40-60% dan mutasi dari gen BRCA2 sekitar 11-27%. Untuk faktor risiko kanker ovarium secara umum memang epidemiologi, herediter, reproduktif, hormonal, inflamasi, dan gaya hidup. Untuk patogenesis kanker ovarium memang
Yang kita kenal ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 2 ini yang mutasi dari P53. Untuk klasifikasi dari histologis yang paling banyak memang epitelial yaitu sekitar 90%, di mana 71% diantaranya adalah high grade serous carcinoma dan sisanya ada clear cell carcinoma sekitar 9,5% dan yang mucinous carcinoma tidak begitu banyak, hanya sekitar 3,2%. Untuk stadium kanker ovarium berdasarkan Vigo, jadi kapan yang disebut kanker ovarium stadium lanjut, yaitu stadium 2B ke atas, di mana sudah ekstensi di pelvic dan lebih lagi. Kemudian untuk prognostik pada stadium lanjut, apa yang harus diperhatikan? Jadi ada beberapa yang kita bagi dalam pasca pembedahan, pre-kemoterapi, dalam kemoterapi, dan oleh karena relapse. Jadi prognostik yang pasca pembedahan, terutama dari residu. Jadi semakin kecil residunya itu akan baik. Kemudian status performance, staging, grading, usia, ASI-tes, histologi, marker proliferasi, dan ciri histopatologi, serta marker molekuler. Kemudian dalam kemoterapi, tipe kemoterapi yang diberikan, kemudian penurunan dari tumor marker, serta apakah dilakukan debulking interval pada kanker ovarium stadium lanjut. Dan untuk prognostik terjadinya relapse, memang ada beberapa, yaitu yang pertama jangka waktu sejak kemoterapi, kemudian ukuran massa, histologi, jumlah penyebaran, dan status performance. Kemudian untuk yang penting lagi pada kanker ovarium stadium lanjut adalah bagaimana kanker ini bisa ditegakkan kemungkinan stadium lanjut, apakah bisa dilakukan operasi primary atau hanya debulking yang nantinya bisa dilakukan interval. Jadi penting melakukan evaluasi sebelum dilakukan operasi. Jadi ya tadi sudah disebutkan juga melalui skor dari Fargoti maupun dari ESGO tahun 2017. Kemudian untuk selanjutnya setelah tegak, ya nanti bisa diberikan kemoterapi. Mungkin ini prosedur operasi pada kanker ovarium secara umum. Jadi pada kanker ovarium yang stadium 3 dan 4, jadi nanti untuk melihat evaluasi apakah posisinya fit atau tidak, jadi perlu dievaluasi betul sebelum melakukan operasi dan pentingnya nanti melakukan evaluasi tindakan interval surgery. Jadi secara umum algoritma dari kanker ovarium stadium lanjut kita bisa melihat pasien ini fit, tidak ada fusi, kemudian tidak ada ya, metastasis di parenkim, bisa kita lakukan sitoreduksi primer. Jadi ini dengan skor Fargoti maupun ESGO 2017. Jadi setelah sitoreduksi primer dan ini bisa dilanjutkan dengan kemoterapi dengan yang biasa kita lakukan 6 sampai 8 siklus kemoterapi, kemudian nanti dievaluasi. Sedangkan pada pasien yang tidak fit, kemudian ada metastasis, kemudian liver, paru, ini bisa diberikan eh, kemoterapi neoadjuvan tentunya setelah dilakukan pengambilan massa atau bukti massa dan histopatologisnya. Jadi pada kemoterapi neoadjuvan ini yang saat ini dikembangkan juga dengan targeted terapi tentunya dengan melihat mutasi dari gen BRCA maupun dari HRD. Kemudian nanti bisa dilihat respon kemoterapinya dan bisa dilanjutkan debulking interval. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi 3 kali dan maintenance. Kemudian untuk kanker ovarium yang stadium lanjut juga penting kita melakukan terapi maintenance. Jadi tujuannya meningkatkan prognosis, meningkatkan durasi remisi, dan meminimalisir dari efek samping terapi maintenance. Jadi setelah diberikan sitoreduktif, kemudian sebagai lanjutan kita lihat terapi maintenance dan apabila terjadi rekurensi, kemungkinan kita memberikan kemoterapi second line dan bisa juga berikan terapi maintenance. Mungkin dari NCCN panduan yang bisa kita lakukan targeted terapi dengan melihat dari
dan somatik dari mutasi BRCA1 maupun BRCA2. Mungkin ini dilanjutkan. Kemudian untuk bagaimana pembedahan dan kemoterapi? Jadi untuk kanker ovarium stadium lanjut, tujuan pembedahan adalah mencapai sitoreduksi seoptimal mungkin, bersih secara makroskopis. Tentunya di ini akan meningkatkan overall survival dan progression free survival. Dan kapan waktu yang tepat ini masih menjadi perdebatan antara sitoreduksi sampai kemudian untuk kemoterapi. Kemudian untuk pemberian neoadjuvan kemoterapi ini bisa dilanjutkan dengan steroidoksi primer. Kemudian untuk kemoterapi yang bisa kita lakukan adalah 6 kali pemberian paklitaxel dan karboplatin. Kemudian untuk kemoterapi intraperitoneal memberikan manfaat dengan residu kurang dari 1 cm. Kemudian beberapa rekomendasi dari ESMO. Yang pertama, pada kanker ovarium stadium lanjut yang baru terdiagnosis, sitoreductis primer direkomendasikan apabila pada saat kita melakukan evaluasi bisa dilakukan secara lengkap. Kemudian apabila tidak memungkinkan, kita bisa memberikan kemoterapi neoadjuvan 3 siklus terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan sitoreduksi interval, dan kemudian dilanjutkan 3 kali siklus kemoterapi. Kemudian untuk targeted terapi, bevacizumab sebagai neoadjuvan bisa dipertimbangkan, dan untuk sitoreduksi interval tidak memungkinkan dan tanpa adanya progresi penyakit bisa diberikan tambahan kemoterapi, paklitaxel dan karboplatin. Kemudian untuk rekomendasi juga yang mengenai kemoterapi, paklitaxel dan karboplatin sebagai lini pertama. Kemudian untuk terapi sistemik didasarkan pengujian status dari mutasi gen BRCA 1-2 dan status HRD bisa dilakukan pada diagnosis awal sebagai dasar pemberian targeted terapi. Kemudian bevacizumab juga bisa sebagai tambahan pada saat kita memberikan kemoterapi paklitaxel dan karboplatin. Untuk kemoterapi intraperitoneal dan HIPEC tentunya ini belum dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama. Kemudian untuk kemoterapi lini pertama yang bisa diberikan adalah paklitaxel dan karboplatin. Kemudian untuk yang kedua, dan kenapa kanker ovarium yang stadium lanjut ini cenderung resisten dan stabil maupun progresif serta banyak yang rekuren, ini oleh karena ada heterogeneous tumor, kemudian mutasi tumor, dan adanya suatu resistensi dari tumornya. Ya, kemudian ini sebagai dasar pemberian targeted terapi oleh karena repair dari gene oleh karena single strand break maupun double strand break yang kalau yang single ini kita bisa berikan PARP inhibitor, dan untuk yang double strand break kita bisa berikan itu untuk pemeriksaannya untuk gen BRCA. Ya, kemudian untuk maintenance terapi, olaparib bisa meningkatkan progression free survival secara signifikan pada mutasi gen BRCA. Kemudian pada wanita dengan tumor HRD, kombinasi olaparib dan bevacizumab meningkatkan progression free survival dibandingkan hanya bevacizumab. Kemudian untuk tes mutasi BRCA dan HRD ini mungkin di kemudian hari akan menjadi standar pemeriksaan biomarker pada kanker ovarium. Kemudian untuk survival rate terkait maintenance memang masih kurang untuk terapi PARP inhibitor yang paling banyak dipakai pada terapi maintenance kanker ovarium. Kemudian untuk imunoterapi juga perlu dipertimbangkan pada kanker ovarium yang stadium lanjut sebagai dasar nanti terapi di kemudian hari. Ya, terima kasih Dok untuk presentasi dari saya. Oke, terima kasih banyak Dr. Adityono. Sekarang saya ada melihat satu pertanyaan dari kawan kita nih, Dr. Suzana ini ya. Jadi karena udah tersinggung-singgung tadi penggunaan bevacizumab, mungkin Dr. Zana itu ingin bertanya lebih jelas lah dari kita penyaji. Ya tadi Dr. Ferry sudah menyampaikan ya harganya tidak begitu murah
dan tidak di cover oleh BPJS. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Susana, bagaimana efektivitas dan cara pemberian bevacizumab untuk tata laksana kanker ovarium. Silakan. Mungkin tadi yang menyinggung Dr. Ferry ya, Dr. Aditya juga bisa bantu. Oke, terima kasih Dokter Dewi. Jadi pertanyaan dari Dokter Susana, saya kira bukan Susana kita ya dok, yang Manado. Sepertinya bukan. Oh bukan Jadi ya, Susana Suryadi bukan ya? ya, Bukan eh, ya. pemberian bevacizumab biasanya jarang kita berikan secara tunggal atau hanya bevacizumab saja karena dia anti VEGF inhibitor. Kemudian biasanya kita memang tadi sudah disampaikan bahwa biasanya diberikan merupakan terapi tambahan terhadap first line terapi yaitu golongan taksan, paklitaxel biasanya atau docetaxel maupun golongan platin atau cisplatin maupun karboplatin. Tapi biasanya kita berikan karboplatin. Nah, bisa diberikan first line saja atau bisa ditambahkan memang dengan bevacizumab untuk menambah efektivitas terapi. Kalau memang diberikan bevacizumab, memang sudah dari penelitian memang sudah terbukti bahwa akan meningkatkan progression free survival maupun survival rate pada pasien tersebut. Memang tidak di apa namanya dari kami sendiri secara pribadi jarang memang memberikan bevacizumab tersebut, tapi dari apa namanya literatur memang pada pemberian bevacizumab dengan tetap tergantung dari prognosis faktor-faktor prognosis pada kanker ovarium tersebut, dok. Jadi kalau memang apa namanya pada pemberian dengan keberhasilan optimal debulking, kemudian juga ataupun surgical staging kita dapatkan pada eh, hasil operasi tersebut kurang dari satu atau memang betul-betul secara apa namanya makroskopis tidak ada lagi sisa tumor, itu keberhasilan saya kira apa cukup bagus ya pada pemberian apapun itu, apalagi memang ditambahkan dengan pemberian bevacizumab. Jadi kalau kalau memang apa namanya pada terapi bedah kita tidak optimal, sebetulnya memang itu lebih apa namanya akan meningkatkan prognosis prognosis jelek pada pasien itu akan lebih apa namanya meningkat dibanding dengan apabila kita melakukan optimal debulking. Jadi untuk pemberian bevacizumab sendiri masih tetap bermanfaat pada apabila memang diberikan eh, sebagai terapi tambahan pada yang first line tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dr. Ferry, Dr. Adi, Siono, ada Ya, yang mau ditambah? memang bevacizumab berperan, memang ada beberapa pada kanker ovarium sebagai neoadjuvan, sebagai terapi tambahan ya. Intinya sebenarnya sebagai terapi tambahan, dan yang lebih penting pada kanker ovarium stadium lanjut adalah faktor prognostik yaitu residu tumor. Jadi dengan residu tumor yang sedikit mungkin nanti akan memperbaiki prognosis. Tapi memang pemberian bevacizumab sebagai anti VEGF ini bisa diberikan sebagai terapi inisiasi pada saat awal, sebagai terapi primer, bisa juga sebagai terapi neoadjuvan, dok. Itu sebagai tambahan saja. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Dr. Aditya, Dr. Ferry. Mungkin saya sedikit mau menambahkan ya, sampai sekarang saya pun masih belum menerima logik, mungkin kecurangan logika lah ya. Soalnya NCCN itu sudah mengadop pemberian bevacizumab. Dalam pemahaman saya, pemberian anti VEGF itu berperan kalau ada ekspresi VEGF. Nah, VEGF itu diekspresikan kalau tumornya itu hipoksik. Tumor itu hipoksi kalau volumenya membesar. Ada yang katakan satu mili kubik atau yang bilang 3 mili kubik. Kita bikin ya patokan 3 milimeter kubik. Jadi kalaulah tumor itu volumenya kurang dari 3 milimeter kubik, maka dia euksik. Kalau dia euksik tentu dia tidak mengekspresikan VEGF. Maka pemberian anti VEGF pada kondisi euksik menurut perkiraan saya menjadi tidak bermanfaat. Jadi dia itu hanya bermanfaat kalau ada ekspresi VEGF yang dicetuskan oleh kondisi hipoksi. Nah, itu yang menjadi basic. Sementara kalaulah itu yang menjadi basic, maka idealnya pemberian anti VEGF itu adalah sepanjang waktu.
untuk mencegah terjadinya ekspresi VGF, untuk melawan adanya ekspresi VGF. Itu yang pemahaman saya yang sekarang masih tanda tanya ya. Saya belum dapat jawaban yang memuaskan tentang peran pemberian eh, anti VEGF pada kondisi ini kan diberikan sesudah complete respon. Jadi pada kondisi yang tumornya nggak ada, dia tidak akan mengekspresikan VEGF. Kenapa pula kita mesti berikan anti VEGF pada kondisi yang tidak berekspresi VEGF? Itu mungkin saya masih perlu cari jawaban yang sampai sekarang saya masih belum dapat. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa bisa bantu. Saya lihat ini ada Dr. Mirza, Dr. Taufan juga bisalah memberikan masukan kalau mau diberikan masukan. Kemudian tadi saya sudah cetuskan ini memang ceritanya sangat onkologis. Kalau bisa kita berceritalah, saya lihat ini peserta sudah makin banyak nih, 137. Pasti bukan onkogen semua ini. Ada sejawat-sejawat SPOG. Nah, apalah yang bisa kita berikan untuk sejawat SPOG? Nah, mungkin saya ada pertanyaan yang sering disampaikan kepada masyarakat. Dok, kalau saya selama di kemo perlu makan protein, saya makan telur. Tapi putihnya aja, kuningnya nggak saya makan. Itu bagaimana itu? Memang pantang sekali orang di kemo itu makan kuning telur. Sayang tuh kan, jadi dibeli telur, kuningnya pada dibuang semua. Tinggal hanya makan putihnya saja. Nah, itu bagaimana pendapat kita? Apa memang tak boleh sekali lah orang yang di kemoterapi makan kuning telur? Ada komen dari Dr. Adi dan Dr. Ferry. Ya, saya komentari dulu ya dok ya. Mungkin Ya, nanti silakan Dr. Adi. Silakan, Dok. di kalangan masyarakat kita ya ini selama kemoterapi itu tidak hanya kuning telur dok. Kadang-kadang justru protein tinggi ini sangat dihindari oleh jadi takut makan daging, takut Ya, protein tinggi. Jadi ini ya, justru nanti akan memperburuk kondisi dari si pasien ya, status performanya turun ya, terus kemudian malnutrisi. Justru ya. makanan-makanan yang dikonsumsi ini malah yang sebenarnya secara umum tidak diperlukan oleh tubuh dan lebih banyak makanan-makanan yang istilahnya negatif ya dok. Jadi ini eh, banyak hal yang keliru. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Berarti sama pengalaman kita. Dr. Ferry orang Kalimantan, bagaimana pula pengalaman Jadi masyarakat Kalimantan? pengalaman kami biasanya justru pasien itu yang ditanya pertama kali, ada nggak pantangannya dok makanan ini? Ya, Oh, bagus. penyakit saya ini ada nggak pantangan makanannya itu yang pasti ditanya. Apapun itu misalnya postpartum kah, post SC kah, post laparotomi, kanker dan sebagainya. Nah, jadi memang orang-orang di sini memang rata-rata memang ada pengaruh makanan itu dikatakan berpengaruh besar terhadap penyakit. Nah, justru kalau di sini kan kita tahu bahwa sekarang kan pemberian albumin itu ya dok ya, albumin di mana diambil dari ekstrak ikan gabus itu kan yang banyak. Justru di sini banyak ikan gabus dok. Nah, jadi memang kita sarankan walau pasiennya tidak mau makan apa namanya kapsul yang mengandung ekstrak ikan gabus itu kita sarankan saja makan ikan gabus yang direbus atau di apa namanya di tim dan sebagainya. Jadi menambah protein. Nah, untuk putih dan kuning telur tadi saya kira tidak ada pengaruh dok, sama saja mungkin putih dan kuning telurnya. Tidak ada Ya, bedanya saya kira. Itu saja ya, mungkin. ya, terima kasih Dr. Ferry. Jadi memang itu perlu kita sampaikan ke masyarakat ya. Ya, Eh, Pengalaman saya di Medan juga seperti itu. Jadi mereka malah yang dikonsumsinya itu jus beet katanya untuk menaikkan HB. Waduh, kan karena mungkin warnanya merah tuh ya, udah aromanya yang sedemikian tidak nyaman. Jadi pasien udah mual muntah karena kemo, makan lagi jus beet yang aromanya tidak nyaman, muntah-muntahnya makin banyak, tidak makan protein. Bayangin, nih, kemoterapi tertunda mungkin akan berdampak terhadap keberhasilan terapi. Nah, kemudian, nah ini tadi ini menjadi tanda tanya juga gitu kan. Kalau cervical cancer itu evidence base-nya meyakinkan sehingga WHO mencanangkan kita bisa eliminasi kanker serviks di abad depan. Walaupun mungkin banyaklah tantangan untuk kita untuk melakukan eliminasi. Nah, kalau ovarium semuanya sepakat. Rasanya belum ada, tadi disampaikan juga screeningnya nggak ada, faktor risikonya ya namanya faktor risiko, maybe yes, maybe no. Bagaimana peran dari mungkin kawan-kawan USPOG itu kan semuanya punya WSG nih. WSG yang baru itu malah sudah ada itu tombol untuk iotanya. Nah, bagaimana seberapa besar peran iota untuk sebagai sarana screening kanker ovarium?
Ya, izin dok. Kalau saya sepakat dok, justru memang kita harus lebih memperkenalkan metode pemeriksaan IOTA itu dok untuk screening kanker ovarium ya. Ya. Jadi di mana pada daerah-daerah yang tidak ada CA125-nya, misalnya pasien apa namanya dokternya ragu, ini bagaimana caranya yang simple untuk mendiagnosis ini suatu keganasan atau bukan. Nah, dari yang simple rule IOTA itu saja saya kira sudah bisa paling tidak ada guidance lah bagi SPOG untuk memberikan petunjuk bagi mereka untuk menentukan ini harus dirujuk atau bisa ditangani sendiri. Saya kira IOTA cukup akurat dok untuk apa namanya untuk menseleksi tumor atau tumor ovarium tersebut apakah ganas atau bukan. Saya kira mungkin itu dari saya dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ferry. Pengalaman Dr. Adityono? Ya, ya saya setuju dok. Jadi memang iota lah ya sangat minimal yang harus dikuasai oleh seorang obstetri dan ginekologis yang sebagai syarat minimal untuk melakukan ultrasonografi pada tumor-tumor ovarium. Jadi paling nggak sudah bisa mendeteksi atau sudah bisa arahnya kemana ini pada saat melakukan pemeriksaan penunjang dengan ultrasonografi. Di situ dia bisa kita lihat apakah ini ke arah inkonklusif atau mungkin benign atau ke arah malignan. Jadi dari awal Ya. sudah bisa dan apakah perlu dirujuk. eh, jadi dari awal sudah bisa dilakukan. Dan metode screening ini ya memang sebenarnya cukup efektif dok untuk IOTA ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Aditya. Jadi kita sangat membantu ya dengan adanya metode IOTA itu. Jadi tentu sebelum kita melakukan tindakan pembedahan ya standarnya tentu anamnesis itu sudah klasik, kemudian physical diagnostic. Kita kan bisa kalau kami di Medan ada istilahnya itu sebelum kita melakukan tindakan tepuk dada tanya selera. Artinya kita harus mengukur kita mampunya seperti apa. Jadi kalau memang rasanya tidak mungkin melakukan tindakan yang baik, yang paripurna ya dirujuk ya nggak masalah. SPOG kan sudah mulai banyak ini di onkogen sudah mulai ramai di Indonesia. Jadi merujuk itu menjadi lebih sederhana. Jadi di pemeriksaan fisik, kemudian IOTA itu sangat membantu. Nah, kemudian yang sering kelupaan kawan-kawan itu sesudah dioperasi, kemudian PA-nya nggak ada. Nah, itu bagaimana tata laksana dari Dr. Adi, Dr. Ferry? Sudah dioperasi, kemudian tumornya kadang-kadang dikubur pula tuh oleh keluarganya. Kita nggak punya PA, itu apa yang mesti kita lakukan? Apa yang anjuran dari Dr. Adi, Dr. Ferry untuk sejawat kalau melakukan operasi pada kasus-kasus yang iotanya kemungkinan rasa-rasanya bisa lah ini, tapi apa mandatori? Walaupun kita tidak curiga untuk satu proses malignasi, apa mandatori yang harus kita lakukan untuk operasi ovarium? Silakan. Oke, izin dok. Jadi kalau di Kalimantan sering sekali itu dok. Jadi tumornya dikubur, operasi di daerah, kemudian tidak diperiksa PA. Ah, jadi kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan pasien juga dok, karena mereka kan sulit untuk dirujuk itu karena jauh transportasi, geografi dan lain sebagainya. Nah, selama dia tidak residif atau kambuh lagi, mungkin tidak akan jadi masalah dok. Nah, akan jadi masalah apabila dia residif, kemudian mengganggu apa namanya aktivitas sehari-hari sehingga dirujuk dalam kondisi sudah parah, sudah KO, sudah lemah ke center kita. Nah, ini yang kadang-kadang yang report PA-nya tidak ada, kemudian apa nama laporan operasi juga tidak ada, tidak dilampirkan, kemudian masa tumornya juga tidak ada. Mau tidak mau ya kalau bisa memungkinkan kita mengambil sampel atau biopsi atau misalnya fungsi ASI tes kah atau mengambil biopsi dan lain sebagainya sebagai dasar untuk kita melakukan kemoterapi kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak mungkin secara alternatif untuk pemberian apa namanya terapi pada pasien ini bisa kita berikan kemoterapi dok untuk pasien tersebut asal memang skornya atau keadaan umumnya masih memungkinkan. Itu saja dok dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ferry. Ya, Dr. Aditya pengalaman serasa nggak jauh beda lah ya. Ya, ya hampir sama dok. Jadi
yang lebih penting memang jadi apapun yang jaringan kita ambil dari tubuh pasien ya ini memang lebih baik dilakukan pemeriksaan histopatologi dan ini nanti sangat berguna untuk kita dan pasien ya tentunya untuk bagaimana kelanjutan terapinya ya meskipun misalkan tumornya lengket nanti dengan diambil sampel sedikit juga nanti bisa dilakukan misalkan mau berikan kemoterapi neoadjuvan terlebih dahulu nanti kemudian dilakukan debulking kemudian itu tidak masalah tapi kalau misalnya diambil terus kemudian tidak dilakukan histopatologi ya ini eh, sangat sebenarnya tidak kita inginkan semua ya dok ya dan bahkan kalau hasil pemeriksaan histopatologis kalau misalkan kita ambil pada saat operasi dan hasil fiksasi dengan formalin tidak benar itu pun kadang-kadang hasil pemeriksaan histopatologisnya juga bisa berbeda dok. Terima kasih dok. Ya, ya, terima kasih dokter. Jadi ini pengalaman kita mungkin kita minta sejawat SPOG kalau memang seperti disampaikan Dr. Ferry, kalau misalnya dia memang benar-benar jinak udah selesai. Nah, yang biasanya kejadian segitu dioperasi, eh, kemudian udah tenang pasien. Nah, begitu kambuh lagi, baru dia berkonsultasi. Nah, itu tentu sudah dalam kondisi yang unoperable biasanya. Nah, kita mau kasih NAC, ya PA-nya nggak ada. Terpaksa lah open hanya untuk biopsi, kemudian NAC, kemudian operasi lagi. Kasihan. Jadi mungkin itulah saya rasa bisa kita sampaikan kepada sejawat. IOTA itu bisa membantu, kemudian tentu pemeriksaan ginekologi itu sangat membantu. Kemudian kalau udah membuka, idealnya insisinya midline ya enaknya ya untuk ovarium ya sepakat ya. Semangat Betul dok. dok. Sepakat. Ya kalau ovarium tumor ovarium ya apa boleh buat lah ya kita korbankan kosmetiknya kita insisi midline sebab kalau sekiranya kita harus buka ulang lagi kita harus ngambil daerah yang ke atas kalau dengan panesil kita akan kelabakan mengambil momentumnya. Kemudian waktu kita masih ada sedikit menit lagi ini. Nah, sekarang tadi Dr. Ferry juga Dr. Aditono sudah menyampaikan tentang operasi optimalisasi pada ovarium tumor ini kan sering tanya-tanya juga pasien-pasien nanya, buat apa sih dok? Tumor udah segitu gede, dioperasi juga, nanti sudah selesai dioperasi, tumornya makin makin besar, pasiennya meninggal. Nah, apa kan itu sering ya pendapat masyarakat kalau tumornya besar, mau usah dioperasi lah, nanti siap dioperasi juga tumornya tumbuh lagi makin cepat. Nah, apakah rasionalisasi kita melakukan tindakan debulking pada tumor ovarium yang stadium lanjut ini? Saya dok, izin dok. Ya, jadi Ya, yang stadium lanjut dengan masa tumor yang cukup besar atau justru besar sekali dok, malah bermakna itu kan biasanya mengganggu aktivitas pasien sehari-hari, sesak nafas, kemudian apa namanya bobot tumor yang cukup besar sehingga mengganggu kebebasan bergerak. Nah, ini yang salah satu mungkin untuk apa namanya memperbaiki general state dari pasien tersebut sendiri. Kemudian juga secara onkologi memang masa tumor yang kita tahu bahwa pada saat tertentu kalau menurut kurva Gompers itu kan pada saat tertentu dia akan berhenti tumbuh tumor itu. Jadi dia tidak akan berkembang lebih lanjut, kemudian juga diberikan kemoterapi dia tidak akan memberikan respon. Nah, sedangkan kita mengecilkan atau mereduksi masa tumor supaya nanti kalau memang diperlukan pemberian adjuvan terapi bisa memberikan respon yang cukup baik dengan pemberian kemoterapi tersebut. Mungkin itu dari pertimbangan apa namanya mereduksi masa tumor tersebut, dokter. Terima kasih. ya terima kasih Dr. Ferry. Ya, Dr. Adi, Ya, silakan. ya, jadi betul ya dok, kalau misalnya tumornya besar, ini tentunya heterogenitas tumornya dari masing-masing selnya juga itu sangat bervariasi. Jadi kalau misalkan masa yang tertinggal lebih besar dan kalau misalkan tidak dilakukan operasi dengan baik, ya nanti tentunya akan kemudian relapse-nya akan jauh lebih tinggi. Kemudian mutasi dan resistensi tumor semakin besar tumornya juga ini akan lebih prognosis akan lebih Ya, buruk ya. Tentunya dengan tetapi memang kalau pada tumor-tumor ovarium yang besar memang kita harus melihat status performance karena banyak juga pasien-pasien yang dengan tumor ovarium yang besar dan kanker ovarium yang sudah metas ke jaringan-jaringan di sekitar rongga abdomen ini tentunya juga
hasil operasi kita tidak bisa dilakukan secara maksimal itu dok. Makasih dok. Ya, ya. Jadi rasionalisasinya kita sepakat ya. Kadang-kadang kan masyarakat sering bertanya, ngapain dioperasi? Begitu dioperasi nanti tumornya tumbuh lagi. Nah, di situ memang kejadian. Begitu kita operasi optimal kan tumor itu menjadi tidak dorman dia, jadi aktif berproliferasi ya. Tentu dia akan cepat tumbuh lagi. Sementara itu adalah momen yang paling cantik untuk pemberian kemoterapi. Nah, sekarang kadang-kadang pasien begitu dengan tumor yang besar, selesai dioperasi nyaman, hilang dia, jadi datang lagi nanti sesudah tumornya besar. Memang jadi kendala ya. Jadi kira-kira itu rasionalisasi. Makanya adalah alasan kita mohon bantu bantuan kita, memang perlu dioperasi. Jadi dengan operasi kondisi fisik pasien makin bagus, dia bisa mendapat kemoterapi lebih bagus, kemudian reduksi tumor mass, kemudian proliferasinya meningkat. Itu adalah momen yang paling cocok untuk diberikan kemoterapi. Saya rasa waktu kita tinggal 3 menit lagi, 2 menit lagi. Jadi terima kasih Dr. Ferry, Dr. Adityono telah menjadi narasumber dalam acara ini. Kepada sejawat SPOG, ya kita melakukan tata laksana itu kan harus secara paripurna bersama-sama. Dia pasien itu kan tentu tidak semuanya di Banjarmasin atau tidak semuanya di Purwokerto, kan ada Purwokerto mungkin Jawa agak dekat-dekat ya. Kalau kita di Kalimantan jauh-jauh ya, Dr. Ferry ya, Ya, pasien dokter. bisa datang dari jauh-jauh. Nah, kita operasi kemoterapi per 3 minggu, yang mungkin kita bisa mengharapkanlah teman sejawat di daerah untuk pendampingan untuk tata laksana side effect dari kemoterapi ya, tentang dari tadi dietnya segala macam. Maka untuk itu karena ada Dr. Tovan, saya ingin menyampaikanlah satu pantun tentang pendampingan efek samping. Buah meninju dibuat emping, emping digoreng Cakep. emping digoreng sampai garing. Sejawat SPOG dapatlah jadi pendamping dalam tata laksana efek samping. Ya oke ya Dr. Tovan ya. Cakep. Ya, terima kasih banyak atas Makasih, perhatian. Dr. Dery. Terima kasih banyak atas kehadiran profesor, sejawat, senior sekalian, juga pada narasumber kita berdua yang memberikan informasi yang sangat paripurna. Acara saya kembalikan ke Dr. Dani. Silakan Dr. Dani, terima kasih. Terima kasih Dokter Dery. Terima kasih juga Dr. Ferry, Dr. Adityono, Dr. Dery. Baik, terima kasih kepada Dr. Dery yang telah memandu acara webinar sore ini, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ferry dan Dr. Adityono yang telah memaparkan ulasan dan diskusinya terkait dengan penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Sebagai resume saja bahwa pada prinsipnya pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut dapat dilakukan evaluasi dengan menggunakan tools seperti IOTA dari pemeriksaan USG. Selanjutnya, bila memang kecurigaan sudah ke arah kanker ovarium stadium lanjut, dia akan dirujuk ke onkologi ginekologi. Dapat dipertimbangkan untuk misalnya melakukan operasi primer sitoreduktif, kemoterapi, dilanjutkan kemoterapi adjuvan atau kemoterapi neoadjuvan. Bila memang tidak memungkinkan dilakukan operasi segera, maka dapat dipertimbangkan kemoterapi neoadjuvan terlebih dahulu, dilanjutkan evaluasi klinis dan juga imaging, dan dilanjutkan dengan operasi interval debulking, dan dilanjutkan kemoterapi adjuvan 3 siklus pasca operasi. Namun bila memungkinkan sitoreduktif primer, maka dapat dilakukan operasi dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan 6 siklus. Pada beberapa kasus tertentu dapat dipertimbangkan diberikan terapi sistemik lainnya seperti target terapi ataupun imunoterapi dengan mempertimbangkan indikasi, kondisi klinis dan finansial pasien, dan efek samping terapi, dan juga terkadang pada pasien-pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut sifatnya hanya paliatif saja. Baik, saya ingin mengingatkan sejawat sekalian untuk kembali bergabung pada ASHOGI ke 120 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 di jam yang sama. Dan sejawat sekalian dapat mendaftar secara online melalui link bit.ly/ASHOGI/120. Dan tidak terasa sudah 1 jam lebih, dan izinkan saya undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau sikap selama acara ini berlangsung. Semoga apa yang kita ikuti pada sore hari ini akan menambah keilmuan kita dan dapat diterapkan dalam praktik klinik sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ketua Dewan Pembina PPPOGI, Dr. Teguh Mirza Iskandar SPOG Subspesialis Onkologi, Dr. Dery Edianto SPOG Subspesialis Onkologi selaku moderator, dan juga kepada Dr. Ferry Armanza SPOG Subspesialis Onkologi dan Dr. Adityono SPOG Subspesialis Onkologi sebagai kedua narasumber. Salam hormat dan salam sehat saya untuk para sejawat sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya.